Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga whole of government. Manajemen ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN bisa saja berada di pusat, daerah, dan di luar negeri. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi dan tugas sebagai: pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Berikut adalah hak yang diterima oleh PNS dan PPPK. Untuk PNS akan memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak perlindungan wajib disediakan oleh pemerintah untuk PNS yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hampir sama dengan PNS, hak perlindungan wajib disediakan oleh pemerintah untuk PPPK, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun PNS dan PPPK menduduki jabatan dan melaksanakan tugas pemerintahan, namun terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita lihat pada PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 49 tahun 2018. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Bagi organisasi, adanya sistem merit
mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Untuk mendapatkan ASN yang memiliki kinerja tinggi, diperlukan suatu regulasi yang mampu mendorong ASN bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mau melaksanakan dengan sepenuh hati. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam menjalankan karirnya. Pengelolaan ASN. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai atau planning. Yang kedua, penilaian kinerja, monitoring dan penilaian. Yang ketiga, pengembangan. Keempat, kompetensi. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Dan yang terakhir, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Berikut ada dua lembaga yang menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Yang kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atau yang saat ini kita sebut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disingkat Kemenpan dan RB. Materi kedua yang akan kita bahas adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting dalam pelayanan publik adalah 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, pelayanan publik orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Jenis barang atau jasa. Cara individu mengkonsumsi barang jasa yang mereka butuhkan dan implikasinya pada individu yang lain dalam membedakan mana yang disebut sebagai barang jasa publik dan barang jasa private. Menurut para ahli, barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah adalah barang jasa tertentu yang telah dikonsumsi dan digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Ekskludabilitas yang rendah adalah produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Dengan kata lain, barang jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption. Kebalikannya, barang jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat ekskludabilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang jasa privat. Cara konsumsi yang demikian disebut sebagai individual consumption. Di antara dua jenis barang jasa tersebut, ada barang jasa yang kita sebut sebagai pertama, barang jasa semi-private, di mana memiliki karakter tingkat eksludabilitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah, sedangkan
Barang jasa yang eksklusibilitasnya rendah tetapi rivalitasnya tinggi kita sebut sebagai barang jasa semi publik. Berikut contoh klasifikasi barang dan jasa sesuai dengan rivalitas dan eksklusibilitasnya. Berdasarkan ciri-cirinya, kita dapat membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan privat. Dari sifat barang dan jasa, untuk pelayanan publik yaitu barang publik, barang semi publik dan memiliki eksternalitas, sedangkan pelayanan privat hanyalah barang privat. Kemudian dari ciri-ciri resiko kegagalan dan penyelenggaraan, untuk pelayanan publik, resikonya kolektif, menyangkut banyak orang dan bersama, sedangkan untuk pelayanan privat, kerugian hanya ditanggung oleh perseorangan. Dari ciri-ciri akses warga terhadap pelayanan, untuk pelayanan publik, yaitu tanggung jawab negara, sedangkan pelayanan privat ditanggung oleh warga itu sendiri. Ciri-ciri keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara untuk pelayanan publik ialah tinggi dan langsung, sedangkan pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Ciri-ciri dasar penyelenggaraan untuk pelayanan publik, konstitusi, kebijakan publik, dan peraturan perundangan, sedangkan untuk pelayanan privat, kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Ciri-ciri lembaga penyelenggara untuk pelayan publik, instansi pemerintah dan non-pemerintah, sedangkan pelayanan privat, korporasi, lembaga, BUMN, dan BUMD. Untuk ciri-ciri sumber pembiayaan di pelayanan publik, yaitu anggaran subsidi pemerintah dan user free, sedangkan pelayanan privat, kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan dan user free. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan ramah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Sebagai ASN yang baik, akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Pola pikir sebagai pelayanan publik. Fundamen pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Etiket pelayanan publik. Perbedaan etika dan etiket yaitu
Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti juga adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sikap atau perilaku, 2. Ekspresi wajah, 3. Penampilan, 4. Cara berpakaian, 5. Cara bicara, 6. Cara mendengarkan, dan cara bertanya. Menurut pendapat Alam dan Simonkir, dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yaitu 1. Politeness, di mana sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. 3. Attentive, di mana sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir, self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Ada beberapa manfaat dari etiket menurut pendapat Alam dan Simonkir, yaitu 1. Komunikatif, di mana memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kedua, atraktif, yaitu mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang keempat, self-confidence, yaitu untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Beberapa praktek etiket dalam pelayanan yaitu etiket dalam menyampaikan salam. Yang kedua, etiket dalam berjabat tangan. Ketiga, etiket dalam menerima tamu. Keempat, etiket dalam bertemu atau menerima tamu. Dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Menurut laporan APSC menyatakan bahwa instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Sedangkan menurut USIP, whole of government ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik pendekatan WOG
dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Penerapan whole of government dalam memberi pelayanan yang terintegrasi. Terdapat beberapa cara pendekatan whole of government yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga, 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, 3. Membentuk gugus tugas, dan yang keempat, koalisasi sosial. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan whole of government adalah 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi, 2. Nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan whole of government adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Sedangkan berdasarkan polanya yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Best practice penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Menurut APSC, tahun 2004 merumuskan persyaratan untuk penerapan whole of government yang baik, yaitu antara lain 1. Budaya dan filosofi, di mana menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai whole of government ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. 2. Cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome dan laporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Dan yang keempat yaitu cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan, di mana collegiate approach yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Berikut contoh beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan whole of government yang berhasil dengan cukup baik. Di antaranya yaitu negara Inggris, di mana salah satu pionir dalam memperkenalkan joint up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produknya adalah yang dilakukan WGA atau Whole of Government Accounts. Kemudian ada negara Australia melalui Australian Public Service Commission mempromosikan whole of government dalam mengintegrasikan pemberian pelayanan kepada publik, di mana terdapat 3 jenis kegiatan whole of government dalam konteks Australia ini, yaitu whole of government antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Kedua, whole of government di antara level pemerintahan yang berbeda, dan whole of government antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Dan masih ada negara Amerika Serikat dan Malaysia sebagai negara yang memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan whole of government yang berhasil dengan cukup baik. Itulah tadi 3 ringkasan materi untuk video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang salah. See you di next video.